Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat, kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semoga yang hadir di sini mendapatkan pahala yang berlimpah keberkahan, dan juga yang belum bisa hadir karena ada udzur, semoga tetap Allah berikan pahala atas niat-niat baik mereka. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai, tidak lupa saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri, dan semoga kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita, dan semoga kita bisa menjaga kesemangatan kita, keseriusan kita di dalam beribadah di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Para jemaah yang saya muliakan, kita telah membahas hal-hal atau kesalahan-kesalahan dan bid'ah-bid'ah di dalam sholat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang as-sholat an-nawafil atau sholat sunnah atau sholat tatawwu'. Para jemaah sekalian, sholat wajib terkadang kita ada kekurangan, baik dari sisi kekhusyuan, kekurangan dari sisi penyelenggaraan atau waktunya. Kadang-kadang kita ada yang mengakhirkan, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, atau terkadang kita ketika sholat pahalanya itu tidak sempurna. Ada yang hanya dapat setengah, sepertiga, atau seperempat, seperlima, seperenam, sepertujuh, seperdelapan, sepersembilan, sepersepuluh. Ada yang dapat sedikit pahala-pahala sholat kita. Bahkan ada sholat yang tidak diterima. Contoh, sholat tapi dia mendatangi dukun. Man ataka hinan fasa'alahu an syai' falam tuqbalahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa mendatangi dukun kemudian bertanya sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Dan terkadang salat kita tertolak karena bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam agama ini, maka amalan itu tertolak. Dan terkadang salat kita sesuai dengan sunnah tapi nggak ikhlas. Diterima nggak? Kalau salat sesuai dengan sunnah tapi nggak ikhlas, nggak diterima. Ria, ujub. Dan terkadang salat kita ikhlas terus tidak sesuai sunnah, baik tata caranya,
bacaan-bacaannya, dan sebagainya. Otomatis sholat wajib yang 5 waktu ini harus kita kuatkan dengan sholat-sholat sunnah. Jangan kita hanya mencukupkan diri dengan sholat wajib. Maka di dalam Islam kebanyakan ibadah itu pasti ada yang wajib, ada yang sunnah. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Zakat wajib, ada sedekah. Haji wajib, ada haji sunnah. Apalagi? Ya, puasa wajib, ada puasa sunnah. Tujuannya apa? Untuk menambah kekurangan-kekurangan yang kita lakukan pada ibadah yang wajib. Pada hari ini kita akan bahas tentang macam-macam sholat-sholat sunnah. Akan tetapi sebelum kita masuk ke macam-macam sholat sunnah, kita akan membahas sebentar saja keutamaan sholat-sholat sunnah. Apa keutamaannya? Di dalam kitab Al-Wajiz ya, yang punya kitabnya silakan dibuka. Fadluha, keutamaan sholat-sholat sunnah. An Abi Hurairah qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, penulis mengatakan an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi sholatuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Jika salatnya baik, maka dia telah beruntung dan selamat. Jika salatnya sholihat, baik. Salat yang baik itu berarti ikhlas dan sesuai sunnah. Itu salat yang baik. Berarti ada salat yang tidak baik. Salat yang tidak baik adalah salat sayyi'ah, salat yang buruk. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Jika salatnya fasadat, rusak karena tidak ikhlas, rusak karena tidak sesuai dengan sunnah. Umumnya tidak sesuai dengan sunnah sudah kita jelaskan, melakukan kesalahan-kesalahan, menambah-nambah, mengurang-urang, tidak tumakninah, tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Maka dia telah khawba, celaka, wa khusir, dan rugi. Orang udah capek sholat tapi rusak sholatnya, tidak diterima sholatnya, tidak diberi pahala, nol. Ibaratnya bapak kalau bekerja sudah capek dari pagi sampai sore tapi nggak digaji, rugi nggak? Rugi. Kenapa nggak digaji? Ya karena tidak sesuai dengan instruksi. Perusahaan menetapkan aturan begini, kita melakukannya tidak sesuai dengan aturan, kita akan celaka dan rugi. Nah, ini dua hal yang bertentangan. Kalau sholatnya baik, dia beruntung dan selamat. Kalau sholatnya jelek, ini yang sholat Pak, bapak-bapak perhatikan, ini yang sholat. Bagaimana kalau tidak sholat? Lebih celaka lagi, lebih rugi lagi. Ini orang sudah sholat, itu saja bisa sholatnya jelek, rusak, celaka dan tidak diterima, rusak. Bagaimana orang yang tidak sholat sama sekali, bolong-bolong misalnya, atau sama sekali tidak sholat, apalagi orang kafir. Alhamdulillah. Fa'in taqasa min faridatin syai'an
Qala Rabbu tabaraka wa ta'ala. Perhatikan nih Bapak-bapak sekalian, ini titik pembahasan kita. Jika ada kekurangan, ada minus, ada kelemahan dari kualitas sholat wajibnya, kualitasnya tidak bagus, rusak, tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, dan banyak sekali dia melakukan cacat, sholatnya itu cacat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berarti Pak, amal ibadah yang kita lakukan itu, kalau kita mau memperbagus dan memperbaiki kualitasnya, sholat kita dulu Pak, bukan haji kita, bukan umroh kita, bukan sedekah kita, bukan membaca Al-Quran kita, bukan puasa kita. Sholat dulu kita baguskan. Kenapa? Karena tadi Allah berfirman apa? Rasulullah SAW bersabda apa? Yang pertama dihisab itu sholat, bukan haji kita, bukan umroh kita, bukan puasa kita, bukan tilawah Quran kita, bukan zakat kita, sedekah kita. Nah, kalau sholatnya ada yang kurang, berarti ada orang Pak, sholatnya itu memang dia kualitasnya tidak sesuai dengan standar, kurang. Bukan dari sisi dia sering meninggalkan, bukan dari sisi kualitasnya, dari sisi kesempurnaan pelaksanaan sholat dia. Ada orang sholat ya asal-asalan, ada yang menambah usolli, otomatis kurang sholatnya. Ada yang menambah sayyidina ketika tahiyat, otomatis kurang sholatnya. Ada yang sholat tapi melihatnya ke atas, ada yang sholat tapi banyak gerak, ada yang sholat tapi hatinya tuh melayang kemana-mana. Badannya di masjid tapi hatinya ke mana nggak tahu. Ada yang sholat tapi baca Al-Fatihahnya salah-salah karena nggak belajar, otomatis sholatnya ini kurang. Ada yang sholat tapi pakaiannya dari apa? Dari hasil nyolong. Sholatnya sah nggak? Sholat tapi pakai baju nyolong. Ya. Ada orang sholat tapi di masjid yang ada kuburan, diterima nggak sholat? Ada orang sholat tapi dia makannya haram, habis nyembelih sholat gitu, gimana? Ada orang sholat tapi akhlaknya buruk, ya pokoknya macam-macam. Jadi sholatnya itu dia cacat. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Unzuru hal li'abdi min tatawwu'." Ini Bang, lihatlah wahai para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikat, apakah hambaku ini memiliki sholat-sholat sunnah tatawwu'? Fayukammal biha man taqassa minal fariidhah. Nih, pentingnya sholat sunnah. Kekurangan sholat-sholat wajib kita, ketidaksempurnaan sholat-sholat wajib kita itu disempurnakan oleh sholat-sholat sunnah. Kesempurnaan atau kekurangan dari sholat-sholat wajib yang kita lakukan, tadi yang saya jelaskan, sebutkan sedikit, itu ditutup, ditambal, disempurnakan dengan adanya sholat-sholat sunnah yang kita lakukan. Summa yakunu sa'iru amalihi 'ala dzalik. Kemudian itu dilakukan pada semua amalnya. Begitu juga puasa sunnah. Kita puasanya mungkin banyak
kekurangan, ditambah dengan puasa sunnah. Dan misalkan zakat, ada orang banyak nggak paham masalah zakat, disempurnakan dengan banyaknya sedekah dan yang lain sebagainya. Jadi itu fadilah sholat sunnah adalah menambal kekurangan sholat wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, ini di kitab nggak ada ya, tapi kita maknai. Memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, ini analoginya saja, Pak. Di perusahaan, Bapak sebagai karyawan, tugas Bapak ngepres atau melas, itu kan tugas intinya, tugas wajibnya kan. Tapi di situ misalkan ada temennya repot, Bapak kan dalam tugas inti nggak disebut harus bantu temen, enggak, nyapu ruang kerja atau misalkan melebihi dari target. Ada nggak orang kerja target ya udah nggak nambah lagi, tapi dia melebihi target, nambah terus dia suka bantu teman, dia suka ya melakukan tambahan pekerjaan yang bukan pekerjaan dia. Kira-kira atasan Bapak senang nggak? Kira-kira atasan Bapak cinta nggak sama Bapak? Ini karyawan rajin banget, padahal bukan kewajiban inti dia. Otomatis atasan akan cinta. Min babil aula walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih balasannya lebih baik dari siapapun. Kalau manusia saja, atasan saja, atau Bapak deh, Bapak punya anak banyak, ada satu anak yang disuruh ya dikerjakan, kalau Bapak nyuruh kerjakan, kalau nggak disuruh nggak dikerjakan. Tapi ada Bapak misalkan mengatakan, nah kalau kamu mau bersih-bersih itu, kalau kamu mau rajin begini, Bapak kasih tambahan jajan. Nah ini anaknya ini yang satu udah nggak mau melakukan apa-apa yang dianjurkan oleh bapaknya. Kira-kira Bapak lebih senang yang mana sama anaknya? Atau Bapak punya istri, istrinya satu semua Pak ya? Sama Pak, saya juga satu Pak. Coba kalau Bapak istrinya 4 misalkan, yang satu yang wajib-wajib aja yang dilakukan, dia nggak mau melakukan hal-hal yang sifatnya itu hanya anjuran dari suaminya. Yang satu ya udah, kalau nggak disuruh ya nggak ngerjain. Tapi ada satu istri Bapak, dia ya dandan, dia rajin nyiapin minum, masakin, Bapak pulang kerja dipijitin. Kira-kira yang paling Bapak cintai yang mana? Belum pernah ngalamin sih ya, baik itu susah ya. Belum pernah ngalamin. Tapi gak apa-apa, Bapak di dunia istri satu, di surga istrinya lebih dari satu. Tidak dari Pak. Yang kedua, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Dalilnya panjang. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya, ma min syai'in ahabbu ilallah ahabbu ilayya ma yataqarrabu ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Tidak ada sesuatu amal yang paling aku cintai dari hamba-hambaku melebihi apa yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya min nawafil. Dan tidaklah ada sesuatu yang lebih mendapatkan kecintaanku dari orang-orang yang melakukan sunnah nawafil.
La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sunnah-sunnah kecuali aku akan mencintainya. Pak, saya tanya di sini, cinta semua nggak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cinta. Masalahnya Pak, kita mengaku cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya Allah cinta sama kita. Jangan sampai cinta kita bertepuk sebelah tangan, Pak. Kita ngakunya cinta kepada Allah tapi nggak mau salat sunnah. Kita ngakunya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi nggak mau melakukan yang sunnah-sunnah. Yang wajib-wajib aja malas. Apalagi yang sunnah-sunnah. Bagaimana Allah mau cinta? Kalau mau cinta itu tadi. Ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku ini mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintai dia. Berarti Pak, orang yang melakukan amalan-amalan sunnah, sholat-sholat sunnah, itu akan menjadi sebab Allah mencintai dia. Ketiga, yang pertama kan tadi menambah kekurangan sholat wajib. Yang kedua menjadi sebab atau memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, semakin menjadi wali Allah. Bapak, wali itu artinya yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wali itu dalam Islam artinya dekat, pelindung, teman setia, pemimpin, itu wali. Makanya di Indonesia ada wali kota gitu. Pemimpin kota, wali kota. Ya memang wali itu salah satunya pemimpin. Yang Al-Maidah ayat 51 itu kan yang dulu pernah ramai. Itu artinya memang salah satu arti wali adalah pemimpin. Tidak boleh menjadikan pemimpin kita orang kafir, tidak boleh. Wanita nggak boleh. Makna wali selanjutnya adalah yang sangat dekat. Contoh dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Jika engkau ada permusuhan dengan orang, kita misalkan dibenci orang, kita nggak memusuhi dia, tapi dia benci sama kita. Kalau kita berbuat baik sama dia, kita membalas kejahatan dia dengan kebaikan. Allah Ta'ala menyebutkan ka'annahu waliyyun hamim. Seakan-akan mereka akan menjadi teman setia yang sangat dekat. Jadi artinya adalah teman setia, wali, hamim yang sangat mencintai. Kemudian arti wali selanjutnya adalah itu tadi, orang yang disayangi dan dicintai dan sangat dikabulkan doa-doanya. Kita menjadi wali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam hadis tadi Allah menyebutkan wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha. Kalau aku sudah menjadi walinya, kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga pendengaran dia dari yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga penglihatan dia dari yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga tangan dia jangan sampai melakukan yang haram. Itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat ya, menambah kebaikan dan pahala.
Kenapa orang kok nyari tambahan penghasilan? Kenapa? Antum di sini kerjaannya 1 apa 2 apa 3? Antum kerjanya berapa? 1 di pabrik. Ada nggak orang kerja punya tambahan penghasilan? Lembur, selain lembur, dagang, terus ojek, terus jualan online, ya nggak? Nyaloin, ya nggak? Calo apalah maksudnya, kayak biro jasa gitu. Padahal kerjaannya bukan biro jasa aslinya. Dia punya kerjaan inti, tapi dia punya sampingan. Ini saja masalah dunia, Bapak nyari tambahan penghasilan supaya apa, Pak? Supaya duitnya banyak kan? Supaya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga kan? Itu saja urusan dunia, Bapak aja nyari tambahan penghasilan. Lah ini urusan akhirat, kenapa kita malas mencari pahala tambahan? Emang Bapak udah yakin? Saya wajib-wajib udah cukup ini kan? Kayaknya udah lebih ini, saya kemarin puasa ada lebih. Hebat amat Bapak begitu bisa menjamin begitu. Hah? Dapat Lailatul Qadar. Udah lama begitu 3 tahun saya. Saya pas malam Lailatul Qadar, sholat tarawih, baca Quran 1 juz. Itu kalau dikali 83 tahun berapa tuh pahalanya? Emas yang jamin kamu diterima itu siapa? Gak ada yang bisa jamin, Bapak-bapak sekalian. Kita masalah dunia saja semangat dari tambahan penghasilan. Kenapa urusan akhirat kita gak semangat menambah tambahan pahala? Dengan kita sholat sunnah menambah kebaikan dan pahala. Kemudian yang kelima, mahmud dulu wassayi'at, menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Menghapuskan dosa-dosa, Pak. Dosa-dosa kecil, Pak, ya. Kalau dosa besar kan harus taubat. Siapa yang hari ini belum berbuat dosa? Masih pagi loh, Pak. Ada yang jamin? Saya belum berbuat dosa, saya mau tidur langsung ngaji. Emang Bapak tahu gitu Bapak hari ini belum berbuat dosa? Nggak ada yang tahu kan? Nyampe duhur nanti ada yang jamin gak berbuat dosa? Nyampe asar, nyampe maghrib, nyampe isya, nggak ada yang jamin, Pak. Baik penglihatan kita, pendengaran kita, kita naik motor, kita WA, chatting, lihat medsos, itu masih banyak peluang-peluang dosa yang kita nggak sadar. Nah itu bisa dihapuskan dengan salat-salat sunnah. Tapi itu dosa kepada Allah, ya. Kalau dosa kepada manusia nggak bisa, Bapak minta maaf. Ya Allah, tadi saya habis ngomong sendal di masjid. Nggak bisa dong, balikin sendalnya. Ya, tadi saya habis melanggar lampu merah. Ada orang jatuh gara-gara saya. Dosa dong. Tadi saya habis buang sampah di pinggir jalan, dosa. Tadi saya habis buang sampah di kali, dosa. Kita nggak sadar. Tadi saya habis misalkan nyiram apa gitu, banyak, Pak. Dosa itu banyak, kita dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar. Nah itu dosa-dosa kecil bisa dihapuskan dengan sholat-sholat sunnah. Kemudian yang selanjutnya, mudha'afatul ajri was thawab, dilipat gandakan pahala dan ganjaran. Bapak tahu sholat duha pahalanya apa, Pak? Siapa yang tahu, Pak? Sholat duha pahalanya apa? Dijamin rezeki di hari itu pahala dunia. Dibuatkan istana di surga. Bapak mau kan dibuatkan istana di surga? Mau, Pak? Nggak mau, Pak. Bapak dikasih istana Bogor, mau nggak? Itu namanya doang istana Bogor.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha 'ala thintair 'ashara rak'atan fil yawm, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang menjamin 12 rakaat sehari semalam salat nawafil dan juga salat duha juga termasuk. Dibangunkan rumah yang salat duha, salat rawatib termasuk, dihitung semua itu. Dibangunkan rumah di surga. Jadi orang yang tidak mau sholat sunnah itu apa ya? Males. Dan seakan-akan dia udah kelebihan amal gitu, udah surplus gitu, kalau berat udah surplus gitu. Rekening pahalanya udah banyak banget gitu. Lah tidak. Kita justru harus banyak sholat sunnah. Minimal Pak Rasulullah SAW minimal sholat sunnahnya itu 40 rakaat minimal. Sholat malam beliau berapa? 11. Qobliyah ba'diyah 12. Duha 8. Berapa tuh udah? Hitung sedikit baik. Belum sholat tahiyatul masjid, belum sholat yang lain. Minimal beliau 40 rakaat. Terus yang selanjutnya, maghfirah ma taqaddama min dzunub. Tadi kan dihapus dosa dan kesalahan. Sekarang yang keberapa? 6 ya? 7. Bukan cuma dihapus, tadi kan dihapus. Sekarang diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apa sih bedanya dihapus sama diampuni? Kalau dihapus itu berarti dosanya masih ada, dosanya sudah tidak ada, tapi dia belum ada jaminan ampunan. Kalau dihapus, kalau diampuni itu dosa-dosanya ditutupi. Itu bedanya dihapus sama diampuni. Kalau dihapus, dosanya masih kelihatan. Pak, yang tahu dosa kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa saja nggak membeberkan semua dosa kita di hadapan makhluk? Bisa? Bisa. Kamu dulu pernah begini, kamu dulu pernah begini. Padahal kita udah tobat nih, tapi ditampilkan di hadapan manusia, kira-kira kita malu nggak? Oh ternyata kamu dulu banyak dosa ya. Tapi lah, asalkan kita banyak sholat sunnah, dosa-dosa kita itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia tidak ada yang tahu. Allah yang Maha Tahu, Allah yang memaafkan dan menutupi. Sekarang gini Pak, misalkan antum punya masalah sama orang, terus antum sudah minta maaf sama dia, dimaafkan, tapi sama dia diceritain, kira-kira antum sakit gimana? Malu kan? Kan saya udah minta maaf, iya saya udah maafkan kamu, tapi kan nggak apa-apa saya cerita ke orang. Nah, itu kan manusia, ya kan? Allah tidak begitu. Kalau Allah memaafkan, Allah tutupi, Pak. Itulah Maha Pengampunnya Allah. Ghafur, Maha menutupi dosa. Bukan cuma dimaafkan, tapi ditutupi dosanya, Pak. Kalau yang tadi mahu, itu tadi ditutupi, dimaafkan, dan ditambah lagi tadi ditutupi dosanya. Kemudian yang ke-8, ulul manzilah fid dunya wal akhirah. Tingginya kedudukan dia di dunia dan akhirat. Surga itu ada 100 tingkatan, Pak. Innalillahi mi'ata darajat. Sesungguhnya surga itu ada 100
yang sudah Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Bapak mau di tingkat yang mana? Antum mau tingkat berapa? Paling atas, Firdaus itu. Surga itu ada yang tinggi, ada yang tengah, ada yang paling cetek. Makanya darajat. Kalau neraka semakin ke bawah semakin menes, semakin sadis siksaannya. Itu namanya darajat. Makanya innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik di keraknya api neraka. Orang munafik yang di kerak api neraka bukan orang kafir, Pak. Munafik di neraka paling bawah, kerak. Bapak kalau masak nasi itu kan ada keraknya. Bahkan dijual kan. Ini apa, Pak? Ini kerak nasi. Oh. Gosong kan? Tapi yang itu seneng kan? Lah orang munafik itu di keraknya api neraka. Darokat, pakai kaf, darokat. Kalau surga, darajat, pakai jim. Semakin ke atas semakin tinggi. Idza sa'altumullah al-jannata fas'alul firdaus. Fa innaha a'lal jannah wa awsataha. Kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu surga yang paling atas dan paling tengah. Berarti ada surga yang di pinggir, ada surga yang di bawah, ada surga yang di paling bawah. Surga yang paling bawah, nggak tahu namanya lah ya. Itu 10 kali lipat kenikmatan raja dunia. Itu surga paling bawah, Pak. Jadi nggak masalah, Pak. Yang penting kita masuk surga, Pak ya. Ya kita minta surganya Firdaus gitu. Tapi kalau Bapak mintanya Firdaus, ya Allah, Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus, ya Allah, aku minta surga Firdaus. Tapi nggak mau sholat sunnah, nggak mau baca Quran, gimana Mas? Ojo mimpi di siang bolong. Jangan cuma minta tapi nggak mau berusaha. Bapak mau minta jabatan, tapi males-males tidur, ngorok, demo. Bila dari demo mau bikin tutup, minta masuk lagi, gimana sih? Males-malesan, terus sering bolos. Kira-kira atasannya mau nggak naikin jabatannya dia? Dipecat, iya. Nah, ketika seorang hamba semakin rajin sholat sunnah, surganya semakin tinggi. Karena yang menyebabkan surga kita tinggi banyak. Yang pertama amal soleh, yang kedua akhlak, yang ketiga doa anak. Ini semuanya ada hadisnya, Pak. Amal soleh, ya ini tadi jelas sholat sunnah, puasa sunnah. Akhlak, Rasulullah SAW bersabda, Inna aqraba ilayya manzilatan yaumal qiyamah ahasinuhum akhlaqo. Sesungguhnya yang paling dekat kedudukannya di surga bersama dari kiamat nanti orang yang akhlaknya baik. Saya tanya, Pak, Rasulullah di mana surganya? Firdaus. Ya kalau kita pengen surga kita tinggi, akhlak, Pak. Ketemu orang senyum, sapa, 3S, salam, sapa, senyum gitu. Terus kepada orang tua berbakti, akhlak lah ya. Terus doa anak. Ada nanti orang tua tahu-tahu surganya tinggi, dia bingung, kok aku surganya tinggi ya? Padahal aku amalnya biasa-biasa aja. Kata malaikat, istighfari wala tigalaka. Karena doa dan permohonan ampun dari anak-anaknya. Makanya Pak, banyakin anak. Ya nggak sih? Kalau anak kita banyak semuanya doain, ya kita walaupun amalnya kurang, tapi anak mendoakan terus jadi tinggi tuh. Waladun soleh ya da'u.
anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Di sini nggak ada Pak doa istri, nggak ada, doa anak, doa suami, doa tetangga, doa teman, nggak ada, doa anak. Makanya Pak banyakin anak. Siap? Udah berusaha dikasih gimana ya? Ya cari bibit yang lain Pak. Ya mohon yang di belakang juga izinkan ini untuk cari bibit yang lain supaya anaknya banyak gitu. Yang di belakang kan juga dapat doa juga dari anak-anaknya, dari anak madunya kan. Kemudian ke berapa? 9. Sumu nafsi wa sofa'uha, tingginya jiwa dan bersihnya jiwa. Jadi kalau kita banyak sholat sunnah Pak, batin kita, jiwa kita akan dimuliakan Allah, tinggi dan bersih, suci. Karena orang kalau banyak amal itu kan nggak ada niat untuk melakukan maksiat. Bapak kalau misalkan sholat sunnah wudu, Bapak setiap hadas kayak Bilal, setiap hadas wudu sholat, kan nggak sempat mikir mau maksiat, ya nggak? Tiap hari sholat duha, boro-boro mikir mau nongkrong, boro-boro mikir mau menghabiskan waktu yang nggak ada manfaatnya. Bapak akan mikir asal sholat sunnah aja, sholat duha. Malam daripada begadang nonton piala ini piala itu, menang juga enggak, dibela-belain ngantuk, mendingan sholat. Bukan mendingan sih, alangkah baiknya kita malah sholat malam, ya enggak? Dan sekarang orang bisa nonton piala ini piala itu, tapi dia mampu bikin kopi, cemilan, ngantuk juga dibela-belain sendiri pada hari. Tapi giliran sholat baru Allahu Akbar, udah ngantuk aja. Padahal nonton bola nggak pernah nguap dia. Ini berarti godaan setan. Otomatis dia akan tidak berpikir untuk berbuat maksiat. Akhirnya hatinya jadi bersih. Kemudian yang selanjutnya, taharatul ruh wa naqaus sarirah. Ini hampir mirip. Kesucian ruh dan kejernihan batin. Ya hampir sama Pak ya. Jadi Bapak firasatnya jadi tinggi Pak, firasatnya jadi tajam. Orang yang sholat sunnah Pak terpancar dari wajahnya tenang, hatinya bersih, ruhnya suci, tidak kotor, tidak punya penyakit-penyakit hati. Kalau kita ruhnya bersih, batin kita bersih, kan mau berbuat, mau memiliki penyakit hati, gak kepikiran. Penyakit hati apa aja sih? Kiber, sombong, riya, ujub, sum'ah, suudon, ya, terus penyakit hati yang lain, dia merasa hebat, dia tidak memiliki penyakit hati, atau dia berusaha untuk hasad, tidak hasad. Penyakit hati kan diantaranya hasad, dia tidak hasad sama orang, karena hatinya bersih Pak, suci Pak. Kemudian yang selanjutnya, nah ini Pak. Jadi orang yang sholat sunnahnya dia kerjakan, dia akan lebih bersemangat untuk sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnahnya malas, misalkan gini Pak, Bapak kalau mau olahraga itu ngapain? Pemanasan. Bapak kalau olahraga tapi nggak pemanasan, itu kira-kira gimana? Kaget, kaku semua badannya.
terus Bapak yang tidak akan benar-benar sempurna dalam melaksanakan yang wajib. Begitu juga sholat wajib. Kita sebelum sholat wajib itu ada pemanasan sholat sunnah qobliyah, supaya kita sudah siap nih. Ibaratnya badan sudah siap, hati sudah siap. Tapi kalau kita langsung sholat wajib, ada saja gangguannya, ada saja kekurangannya. Ya itu faedah sholat sunnah. Sekarang macam-macam sholat sunnah. Macam-macam sholat sunnah. Iya, salah sunnah itu namanya macam-macam. Sekarang namanya ismuha, namanya nama-nama atau sebutannya. Sebutan untuk salat sunnah apa ada sih? Satu, sholatus sunnah. Dua, sholatut tatawwu. Tiga, sholatun nawafil. Ini sebutannya, Pak. Kemudian macam-macamnya. Anwar mana? Macam-macam. Atau jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya atau macam-macamnya ada dua. Yang pertama mutlak. Mutlak. Yang kedua muqayyad. Mutlak itu tanpa sebab, dilarang di 3 waktu. Waktu apa aja itu? Setelah sholat subuh, setelah subuh sampai terbitnya matahari. Yang kedua, saat matahari di atas kepala. Maksudnya saat matahari di titik tengah, di titik tengah kepala kita. Yang ketiga, setelah asar sampai terbenam matahari. Itu nggak boleh sholat mutlak. Tanpa sebab, dilarang waktu, terus jumlah tak terbatas.
jumlah rakaat ya, tak terbatas. Ini namanya sholat mutlak. Nah, sholat muqayyad itu ada nama lainnya, yaitu dawatul asbab. Sholat yang ada sebab, dawatul asbab. Muqayyad itu artinya terikat. Terikat apa? Terikat waktu, terikat jumlah, terikat tempat. Kalau dawatul asbab artinya ada sebabnya. Ada sebabnya. Nah, sebabnya apa saja? Terbagi menjadi beberapa. Tempat atau al-makan. Sebabnya tempat. Contoh, salat apa? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid harus di masjid, nggak bisa di rumah Pak. Terus ini contoh saja Pak, belum semua saya sebut. Waktu atau az-zaman. Contoh sholat duha. Apalagi yang boleh kalau sholat duha di waktu sore? Nggak boleh, karena terikat waktu. Terus jumlah al-adad. Contoh sholat gerhana atau sholat apa Pak yang gampang aja Pak? Jenazah. Jenazah bukan sunnah Pak, fardu kifayah. Yang sunnah witir. Jumlahnya ganjil kan? Betul. Ada lagi yang karena al-hawadits, kejadian atau al-hawadits. Contohnya apa? Gerhana. Betul. Ada lagi? Istisqa. Betul. Ada lagi? Istikharah. Jenazah kan fardu kifayah. Masuk ke kejadian. Ini kan salat sunnah Pak. Karena ada salat yang fardu kifayah. Fardu kifayah kan bukan sunnah. Oke, saya sebutkan lagi Pak ya. Kalau ini kan macam-macamnya. Karena salat itu aqsamu sholawat. Ya, jenis-jenis salat. Dilihat dari hukumnya. Jenis salat dilihat dari hukumnya.
Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Yang fardu ain apa? Lima waktu. Yang fardu kifayah jenazah. Yang sunnah, nah ini belum saya sebutkan Pak ya. Ini hanya gambaran secara umum. Kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Sudah jam 6 ya, jamnya pas kayak. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Tapi mudah-mudahan nggak ada sih. Mohon maaf yang buat saya. Jadi namanya ada 3, sholat sunnah, sholat tatawwu, sholat nawafil. Macamnya ada 2, mutlak, muqayyad. Yang mutlak itu tanpa sebab, dilarang di 3 waktu. Jadi sholat yang mutlak ini Pak nggak boleh di 3 waktu. Terus jumlah rakaatnya bebas, Bapak mau berapa asal genap, nggak boleh ganjil kalau mutlak. Kalau yang muqayyad dawatul asbab, ada yang sebabnya tempat, ada yang sebabnya waktu, ada yang sebabnya jumlah, ada yang sebabnya kejadian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu belum disebutkan satu persatu, karena sholat sunnah itu banyak, lebih dari 10. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin